Chapter 330. Angelic God and Raksasa God. Tiba-tiba, dua orang yang melonjak dari formasi kekaisaran roh yang tidak teratur bukanlah manusia. Mereka adalah dewa. Tercakup sepenuhnya dalam persenjataan Dewa Malaikat adalah Dewa Malaikat Qian Rensue. Bibi Dong melayang di sampingnya dengan baju besi ungu tua. Juga, Tang San sekarang dapat melihat lebih jelas bahwa komandan kekaisaran roh adalah gadis suci kekaisaran roh, Hulaina. Cahaya bunga biru muncul dengan tenang, berputar-putar di sekitar Tang San. Halo biru menyala. Seluruh Auspicious Hill Mountain Pass telah berubah menjadi dunia biru cerah, dengan keras mendorong warna ungu tua dan merah keemasan di langit. Tang San melompat lalu muncul di udara. Bagaimana bisa? Pikiran Tang San kosong. Semuanya berada dalam kendalinya, tetapi dia tidak pernah berpikir ini bisa terjadi. Memang benar bahwa kekuatan 100.000 tentara bersenjata yang tersisa dari kekaisaran roh tidak signifikan. Namun, Dewa Raksasa Bibi Dong dan Dewa Malaikat Qian Rensue di sini dapat menumbangkan seluruh formasi kerajaan Dou Empire. Penampilan Bibi Dong telah berubah secara dramatis. Dia dulunya adalah wanita cantik dengan postur yang mulia. Meskipun mereka adalah musuh, Tang San harus mengakui bahwa dari auranya, dia adalah wanita paling aristokrat di dunia ini. Tetapi pada saat ini, apa yang dia ungkapkan, hanyalah aura yang sangat menyeramkan. Itu tidak melebih-lebihkan ketika menggambarkannya sebagai memiliki penampilan yang jahat. Wajah ungu pucatnya sangat cocok dengan baju besi ungu gelapnya. Kabut ungu tua keluar dari mana-mana di baju besinya, mengeluarkan aura iblis yang ekstrim. Di punggungnya, ada 4 sabit panjang, diatur dalam 2 baris. Tak perlu dikatakan, Bibi Dong saat ini bukanlah yang sebelumnya. Auranya penuh dengan fitur ganas, tetapi kekuatan yang melonjak benar-benar kekuatan dewa sejati. Tang San menemukan bahwa kekuatannya yang telah mencegah indera ilahi dan menutupi aura Qian Rensue dan auranya. Melihat Bibi Dong, Tang San merendahkan suaranya, "Kamu kembali 3 hari yang lalu, kan?" Bibi Dong tersenyum dingin. "Wah, kamu tidak menyangka itu, kan? Bukan hanya Anda dan dia yang bisa menjadi dewa. Saya telah memiliki kekuatan dewa raksasa. Proses pewarisan Anda terlalu sederhana dibandingkan dengan saya. Untuk mengambil warisan dewa raksasa, saya telah menghabiskan 20 tahun. Anda tidak pernah bertanya-tanya mengapa Qian Dao Liu, yang memiliki kekuatan tertinggi di Spirit Hall, tidak pernah berani menyentuh saya. Itu karena dia bisa merasakan aura dewa padaku. Jika saya tidak mengambil warisan yang membuat kekuatan roh saya lebih lemah, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan saya. Apakah Anda lupa bahwa saya juga memiliki roh kembar? Sekarang, saya telah menyelesaikan warisan. Pada awal warisan, saya memiliki kekuatan puncak Douluo dan roh kembar digabungkan. Apa perbedaannya jika Anda bisa menembus legiun guru roh saya? Saya kembali sekarang. Benua Douluo adalah panggungku mulai sekarang." Tang San menatap Bibi Dong dengan dingin. "Yah, berbicara seperti itu, apakah kamu tidak takut angin bisa masuk ke perutmu dan membuatmu sakit?" Bibi Dong tertawa. Tawanya tajam, bergema di telinga orang-orang, memberi mereka perasaan menjengkelkan. Itu juga membuat domain Dewa Laut Tang San merembes. "Tang San, bagaimana kamu masih bisa sombong saat ini? Ya, Anda kuat. Bahkan di antara generasi muda, saya akui bahwa Anda benar-benar brilian. Bahkan putriku, yang memiliki kekuatan Dewa Malaikat, tidak bisa menjadi pasanganmu. Tapi sekarang, Anda tidak hanya menghadapinya. Bahkan jika kita pergi 1 lawan 1, kamu masih tidak bisa mengalahkanku, apalagi menghadapi kedua dewa pada saat yang bersamaan. Kesempatan apa yang Anda miliki sekarang? Hari ini adalah peringatan kematianmu. Kamu benar. Saya berada di sini 3 hari yang lalu. Tapi saya melewatkan pertarungan hebat itu, membiarkan Anda berada di atas angin. Aku sudah halus selama 3 hari untuk menyembuhkan luka Sue kecil." Tang San tiba-tiba tersenyum, "Bibi Dong, apakah ini kepercayaan dirimu? Jika Anda berpikir bahwa Anda dapat mengalahkan saya, mengapa Anda harus menunggu selama 3 hari? Tampaknya indera ilahi Anda tidak cukup baik." Qian Rensue tetap diam sepanjang waktu, sekarang dia akhirnya mengucapkan dengan suara dingin, menatap Tang San. "Tidak perlu mengoceh. Bibi Dong, ingat ini, sampai sekarang, aku belum mengakui bahwa aku adalah putrimu. Bunuh Tang San dulu, kita harus menyelesaikan masalah kita nanti." Bibi Dong memelototi Qian Rensue saat matanya berubah menjadi warna zamrud.
Di dalam lapisan zamrud itu, pupil hitamnya menonjol secara eksentrik. Sabit ungu tua raksasa muncul di tangannya. Pada saat yang sama, Qian Rensue memegang pedang suci malaikatnya. Mereka kemudian melepaskan diri. Bagi Tang San, semua telah terjadi dengan cepat. Ketika dia tidak berhasil mengejar Qian Rensue, dia merasa tidak benar, tetapi dia tidak punya waktu untuk terlalu peduli. Dia telah menanam benih kegagalan di hati Qian Rensue. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengancamnya. Selain itu, dia bukan tandingannya dengan kekuatan umumnya. Meskipun demikian, penampilan Bibi Dong telah menghancurkan segalanya. Menjadi menyesal sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun dia tahu itu, dia tidak bisa membantu tetapi membiarkan kilatan penyesalan muncul di matanya. Sejak dia mengalahkan Bibi Dong, Tang San tidak memberikan lebih banyak kekhawatiran padanya. Terutama setelah Qian Rensue menjadi Tuhan, dia menganggapnya sebagai satu-satunya lawannya. Sampai ketika dia telah menjadi Dewa Laut, dia tidak melihat Bibi Dong, orang yang bisa dia kalahkan bahkan sebelum dia menjadi dewa, sebagai ancaman yang mematikan. Dia telah meremehkan lawan-lawannya. Baik Bibi Dong dan dia memiliki roh kembar, dan mereka semua telah mencapai puncak Douluo level 99. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir untuk menjadi Tuhan? Jika hari itu, dia telah membunuh Qian Rensue kemudian kembali untuk menyelamatkan Auspicious Hill Mountain Pass, dia tidak akan berada dalam kondisi pasif ini. Jika lawannya hanya Bibi Dong, dia setidaknya bisa mempertaruhkan nyawanya. Tidak ada yang tahu hasilnya. Namun, musuh-musuhnya sekarang adalah dua dewa. Satu dewa versus dua dewa, ini tidak sesederhana satu guru roh harus menghadapi dua guru roh lainnya dengan level yang sama. Sudut mulutnya sedikit terangkat, memancarkan kilatan ironi. 3 hari yang lalu, ketika dia menghadapi Qian Rensue, dia mampu mencegahnya menyeretnya ke neraka sama sekali. Namun, angin telah berubah sekarang. Dia sekarang adalah orang yang akan dengan sembrono mempertaruhkan nyawanya dengan lawan-lawannya. Keheningan yang mematikan menutupi semua Auspicious Hill Mountain Pass. Para prajurit di sana tidak merasa takut karena Tang San di dalam hati mereka adalah sosok yang tak terkalahkan. Justru sebaliknya, semua guru roh tertinggi tahu bahwa situasi saat ini sama sekali tidak baik-baik saja. Dari energi Dewa Malaikat dari Qian Rensue, mereka dapat mengetahui bahwa Bibi Dong juga seorang dewa sekarang. Tidak apa-apa jika Tang San harus menghadapi hanya Qian Rensue. Tapi sekarang ada dua Qian Rensue, menghadapi keduanya, apakah dia akan memiliki kesempatan untuk menang? Ketika kekhawatiran telah menyelimuti seluruh Auspicious Hill Mountain Pass, pertarungan di udara telah dimulai. Tang San, yang akan melakukan 1 lawan 2 mengambil tindakan terlebih dahulu. Cahaya biru tiba-tiba berhenti. Tubuh Tang San segera jatuh lebih tinggi. 8. Sayap di punggungnya terbuka sekaligus, mengepak dengan seluruh kekuatannya, membuat tubuhnya melesat seperti meteor biru. Dia berlari ke arah Qian Rensue di sebelah kiri. Dia telah mengambil domain Dewa Laut secara instan, mengukurnya di sekitar tubuhnya. Pada sekejap mata itu, tubuhnya ditutupi seluruhnya dengan cahaya biru, sulit untuk melihat. Qian Rensue terkejut. Meskipun dia bersama Bibi Dong sekarang, menghadapi Tang San, perasaan menindas di hatinya tidak berhenti. Setiap kali dia bertarung dengannya, dia selalu jatuh ke posisi yang kurang beruntung. Rutinitas ini membuat pikiran dan indera ilahinya menahan diri setiap kali dia menghadapi Tang San. Dia tidak pernah bisa mengerti mengapa. Melihat Tang San berlari ke arahnya, pedang suci malaikat di tangannya diletakkan dalam posisi vertikal. Sinar matahari yang terik mekar dari pedangnya saat tubuhnya telah berubah menjadi bola cahaya emas, siap menerima serangan Tang San. Tang San sengaja menyerang Qian Rensue. Dia telah bertarung dengannya beberapa kali, dan itu membantunya memahami kemampuannya. Dia bisa berada di atas angin dengan lebih mudah. Dibandingkan dengan menyerang Bibi Dong, menghadapi Qian Rensue adalah pilihan yang lebih pasti. 1 lawan 2. Jika dia tidak memulainya terlebih dahulu untuk mengambil alih, pertempuran dewa ini akan membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Menghadapi dua dewa, ibu, dan anak perempuannya, yang penuh dengan energi ilahi sekarang, dia tidak merasa percaya diri sama sekali. Bibi Dong tidak menyangka Tang San akan segera menyerang mereka. Namun, wajahnya tidak berubah, diam-diam mengayunkan sabitnya. Fenomena eksentrik terjadi. Cahaya ungu yang dia pancarkan berkumpul dengan sabit besarnya, menciptakan sabit ungu yang luar biasa,
yang panjangnya lebih dari 100 meter, menebas Tang San dari belakangnya. Serang untuk bertahan, itu adalah pilihan terbaik, Besiege Wei untuk menyelamatkan Zhao. Tapi Tang San telah datang di depan Qian Rensue sebelum tebasannya bisa menangkapnya. Melihat api murni matahari yang familiar, cahaya ilahi di matanya meledak. Namun, ketika dia berada kira-kira 30 meter dari Qian Rensue, dia terpaksa berhenti dengan keras. Dia telah menggunakan semua kekuatan Dewa Lautnya untuk menyerbunya, sekarang dia harus berhenti, sepertinya dia telah menggunakan kekuatannya untuk menyerang dirinya sendiri. Kulitnya sedikit berubah. Rupanya, dia dipukul. Namun demikian, gerakannya tidak menunda, mengalir dengan lancar seperti sungai dan menyelesaikan rencananya. Persenjataan Dewa Laut di tubuhnya meledak dengan keras. Cahaya yang menyilaukan segera berhenti. Tubuhnya, baju besi, dan Sigat Trident telah menyatu, membuat Sigat Trident kolosal hanya dalam sekejap mata. Cahaya biru meledak dengan marah, tepat waktu menerima serangan Bibi Dong. Bibi Dong belum pernah melihat serangan Tang San ini sebelumnya. Qian Rensue berpengalaman, tetapi dia fokus untuk bertahan. Pada saat ini ketika Tang San telah berhenti kemudian mengubah targetnya, mereka tidak punya waktu untuk refleks lain. 3 di antaranya adalah Tuhan. Itu bisa menggunakan gambar serangan listrik untuk menggambarkan kecepatan serangan mereka. Dalam pertempuran antar dewa, akal adalah fitur yang paling penting. Ketika indera mereka salah, mereka harus membayar besar. Trisula Dewa Laut juga telah berubah menjadi warna emas murni. Cahaya emas yang familiar meledak, menghadapi sabit yang membelah bumi. Tepat setelah itu, Trisula emas berputar satu putaran, memikat sabit ungu besar dan semua kekuatan serangannya untuk melompat ke Qian Rensue. Qian Rensue melayang sekitar 20 meter dari Tang San, ketika Trisula berputar satu putaran, sabit ungu telah datang ke Qian Rensue. Ledakan. Bahkan Tang San harus tercengang melihat hasilnya. Qian Rensue, yang ditutupi bola merah emas tebal, dipukul keluar dari perlindungannya oleh sabit ungu raksasa itu. Dia melengking di udara, rupanya, dia terluka. Apakah Bibi Dong sekuat itu? Meskipun dia telah menggunakan biduk untuk mengambil keuntungan, Tang San harus mengakuinya secara diam-diam. Refleks Qian Rensue tidak secepat itu, dan dia ragu-ragu saat dia tiba-tiba mengubah arah serangannya yang mengacaukan ritmenya, tapi tetap saja, dia adalah dewa. Serangan Bibi Dong dapat mengirimnya pergi, yang berarti telah melakukan sejumlah besar energi. Selain itu, meskipun Tang San dapat menggunakan kekuatannya untuk mengubah arah serangan, dia juga merasakan perasaan ilahi sedingin es melesat ke arahnya. Dia harus menggunakan sejumlah besar indera ilahinya untuk menjaga aura iblis itu agar tidak masuk ke tubuhnya. Bagus. Bocah licik. Sosok ungu itu melintas. Bibi Dong mengangkat tangannya. Hanya dengan gerakan sederhana, sabit raksasa itu meluncur di depan Tang San, membuat kurva aneh di depan Trisula emas. Lingkaran emas melintas saat sosok emas melangkah keluar dari Trisula emas. Itu adalah Tang San. Namun, persenjataan Dewa Lautnya sekarang menjadi emas, bukan warna biru aslinya. Trisula emas di tangannya menggambar lingkaran besar di udara. Dis yang sempurna muncul. Badai yang tidak diperbaiki sedang menghadapi serangan Bibi Dong. Suara dentingan dan ledakan bergema di udara. Tang San merasakan Trisula emas di tangannya gemetar, kecepatannya berkurang. Sabit ungu di tangan Bibi Dong tidak jauh lebih kuat darinya. Tapi aura jahat yang bersembunyi di dalam telah mengambil kesempatan ketika dua senjata ilahi telah berdampak untuk menembus indera ilahi, membuatnya kesal. Jelas, kekuatan Dewa Laut dengan kekuatan cahaya tidak bisa menahan aura jahat yang unik dari Dewa Raksasa Bibi Dong itu. Qian Rensue memahami ini dengan baik. Beberapa hari yang lalu, dia tidak bisa melarutkan aura ganas Dewa Raksasa dengan kekuatan murni dan suci dari Dewa Malaikat, apalagi Tang San, yang hanya memiliki sedikit kekuatan cahaya. Ledakan. Tang San dan Bibi Dong dengan cepat terbelah di udara. Arus udara ungu tua kusut di sekitar tubuh Tang San. Pada saat yang sama, ada pusaran energi biru di tubuh Bibi Dong. Indera ilahi mereka telah mengganggu tubuh lawan mereka sekaligus. Rupanya, tidak ada yang bisa berada di atas angin. Namun, situasi Tang San lebih buruk. Dia telah menggunakan biduk, mengambil kekuatan eksternal untuk menyerang Qian Rensue karena dia bisa menggunakan momen itu untuk menyeimbangkan dirinya dan mempertahankan kemampuan terbangnya. Setelah dia melakukan serangan terakhir dari 13 tombak emas, dia harus segera menghadapi serangan Bibi Dong. Tentu saja, dia telah dipersiapkan dengan baik. Beruntung dia,
Tang San telah menggunakan kekuatan sejati Dewa Laut untuk mempertahankan dirinya sendiri. Hanya ketika dia melakukan Golden 13 Halberd, yang membuat persenjataan Dewa Lautnya menjadi emas yang merupakan saat kekuatan Dewa Lautnya dan akal sehatnya menyatu sama sekali. Itu seperti ketika Qian Rensue benar-benar menyatu dengan Solar Pure Flame-nya. Dengan demikian, dapat dilihat betapa berhati-hatinya Tang San ketika dia bertarung dengan Qian Rensue karena dia selalu siap. Namun, situasi saat ini tidak memberinya waktu untuk bersiap. Tang San mengerti bahwa sekarang dia tidak bisa berhenti jika dia tidak ingin dihancurkan oleh duo Dewa Ibu dan anak ini. Jadi, ketika Tang San dan Bibi Dong terlepas, 8 sayapnya mulai berkibar. Tubuhnya kemudian bergoyang di udara, menggunakan energi yang melimpah dari serangan Bibi Dong untuk mempercepat dan terbang menjauh. Pada saat ini, Qian Rensue baru saja menstabilkan dirinya, wajahnya memucat lagi saat nimbus ungu terus-menerus berkobar di persenjataan Dewa Malaikatnya yang indah. Bibi Dong memiliki kebencian yang dalam terhadap Tang San. Selain itu, serangan pertamanya telah dilakukan dengan hati-hati sebelum menyerang. Bahkan Qian Rensue adalah dewa, dia tidak bisa mengurangi kekuatan serangannya banyak. Terluka tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, domain malaikatnya memiliki kekuatan cahaya murni, yang bisa sangat menahan aura jahat dewa raksasa. Meski begitu, dari wajahnya yang meringis, rupanya, dia terluka. Setelah 3 hari, persenjataan Dewa Malaikat Qian Rensue telah ditemukan. Namun, pada pertarungan hari itu, dia telah menghabiskan terlalu banyak energi dalam upaya untuk membunuh Tang San dan dia, yang telah mengorbankan vitalitasnya. Itu tidak dapat sepenuhnya dipulihkan hanya dalam waktu singkat. Selain itu, Tang San tiba-tiba mengubah serangannya, menggunakan biduk secara mengejutkan, ini telah meninggalkannya dengan beberapa kerusakan kecil. Qian Rensue tidak punya waktu untuk menyesuaikan diri, sosok emas itu telah jatuh ke dalam penglihatannya. Qian Rensue menghela nafas ke dalam. Tang San, apakah Anda benar-benar ingin membasmi saya? Cahaya emas menyala di matanya, di bawah sirkumsisi seperti itu, Qian Rensue membuat keputusan yang tidak pernah diharapkan Tang San. Dia menggigit lidahnya, lalu meludahkan darah ke pedang suci malaikat saat auranya tiba-tiba melonjak. Ledakan keras bergema. Dalam sekejap ini, persenjataan malaikat di tubuhnya meledak, berubah menjadi lingkaran api di udara. Dia menggunakan energi api murni matahari yang sangat besar dari ledakan persenjataan malaikatnya untuk membentuk bayangan malaikat kolosal. Energi luar biasa yang tiba-tiba meledak tiba-tiba telah mengubah seluruh ruang menjadi kegelapan. Ini adalah malaikat surya yang dia gunakan untuk mempertaruhkan hidupnya dengan Tang San 3 hari yang lalu. Tapi ada yang berbeda. Qian Rensue sekarang tidak menggunakan malaikat matahari untuk menyerang Tang San secara langsung. Dia mengendalikan energi Solar Angel yang sangat besar, memadatkannya di depannya, menggunakan Solar Pure Flame yang tak terkalahkan itu untuk menghalangi jalan Tang San. Ketika terpojok, seekor anjing bisa melompati tembok, apalagi dewa. Tang San tidak akan benar-benar memikirkan hal ini. Saat ini, duo ibu dan anak itu sekarang berada di atas angin, mengapa dia harus menyia-nyiakan kekuatan dewa aslinya untuk melakukannya? Dia telah menjadi dewa terlemah dalam pertempuran ini, tetapi sekarang dia adalah yang terkuat. Panas terik dari energinya yang dilepaskan sangat tangguh. Itu mengubah seluruh tempat menjadi keadaan malaikat matahari. Ini benar-benar ancaman yang mematikan. Jika Qian Rensue sedikit terlambat, dia bisa menciptakan efek itu karena Tang San akan punya waktu untuk bereaksi. Namun, ketika Qian Rensue melepaskan malaikat matahari, jarak antara dia dan dia kira-kira 20 meter. Itu berbeda sekarang. Energi malaikat surya benar-benar mengintimidasi. Qian Rensue telah meledakkan kekuatan ilahi hanya dalam sekejap, sepenuhnya fokus pada Tang San. Dia menggunakan malaikat surya untuk menyerang indera ilahi yang ekstrim. Aureole merah emas meledak dengan marah. 6 sayap malaikat surya raksasa ditarik seketika. Ledakan ini berbeda dari 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu, Qian Rensue melakukan serangan ini ketika dia telah berjuang untuk sementara waktu dan menguras kekuatannya. Hari ini, di awal pertarungan, dia telah menggunakan serangan terkuat. Dengan demikian, dia bisa menyisihkan sedikit kekuatan untuk mengendalikan dirinya sambil melayang di udara sekarang. Melihat reaksi Qian Rensue, Bibi Dong tergagap ketakutan. Tapi ini adalah kesempatan bagus, dia seharusnya tidak melepaskannya. Cahaya ungu yang menyilaukan meledak. Selain sabit besar di tangannya,
8 sabit lainnya di punggungnya tiba-tiba terbang, bergabung menjadi satu sabit raksasa besar, ditutupi dengan kitab suci gelap iblis yang mengambang. Itu terbang keluar dari tangannya, berlari langsung untuk menebas Tang San dari belakang. Serangan yang mengancam jiwa datang setelah dia dari belakang, juga tekanan mengintimidasi yang dia hadapi. Ini semua telah membuatnya mengerti satu hal, dalam pertempuran dewa, akan sangat sulit untuk mengendalikan seluruh tempat. Karena mereka telah mencapai level ini, banyak kesulitan juga muncul dari waktu ke waktu. Saat dia pikir dia telah mengendalikan situasi, serangan gila Qian Rensue sendiri gagal hanya dalam sekejap mata. Itu juga menempatkannya ke dalam penjepit. Dia menghadapi dua dewa pada saat yang sama, meskipun mereka hanya bisa bereaksi secara naluriah, mereka masih bisa bekerja sama dengan baik menggunakan indera ilahi mereka. Ledakan. Bukan hanya Qian Rensue yang tahu bagaimana mempertaruhkan nyawanya dengan lawan. Menghadapi pengaturan yang kurang menguntungkan, Tang San akhirnya meledak. Bayangan memudar dari trisula emas berubah di udara. Pemogokan dilakukan setelah pemogokan, dengan lancar dan indah. Hanya dalam sekejap, dia telah menciptakan banyak bayangan tombak. 13 tombak emas, 13 serangan digabungkan menjadi satu. Kekuatan Dewa Laut di sekitar Tang San, dengan ledakan tiba-tiba dari 10 cincin roh peringkat dewa, meletus sebagai gunung berapi yang marah. Juga dalam waktu singkat ini, malaikat matahari sangat dipaksa untuk berhenti kira-kira 10 meter darinya. Bahkan dengan kekuatan luar biasa malaikat surya, pada saat dia meledakkan cincinnya, api murni matahari tidak bisa mendekat. Suara sedingin es bergema di udara, yang penuh dengan duka yang ekstrim. Laut Tuhan Afterglow, tubuh Tang San dan persenjataan Dewa Lautnya, pada saat ini, telah berubah menjadi warna topas yang eksentrik. Pilar cahaya emas kolosal meletus dari tubuhnya, membidik malaikat matahari di depannya. Air dan api adalah musuh bebuyutan. Ketika kekuatan Dewa Laut Murni dan malaikat surya Qian Rensue berdampak, kejutan luar biasa yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun muncul di langit. Lingkaran putih besar mengembang dengan cepat dari inti tabrakan. Seluruh ruang dalam jarak 500 meter dari sana ditutupi dengan cahaya putih yang menyilaukan. Meskipun itu terjadi di udara, para guru roh yang levelnya lebih rendah dari judul Douluo semuanya jatuh, berjongkok di tanah, tidak berani bergerak. Malaikat surya telah menghilang, tetapi sepertiga dari pilar cahaya emas besar masih tersisa. Serangan itu telah membuktikan perbedaan antara Qian Rensue dan dia. Namun, si God Afterglow tidak bisa mengenai Qian Rensue. Hanya dalam sekejap, ketika dua kekuatan ilahi yang mengintimidasi bertabrakan, raksasa Skite juga mencapai Tang San. Menghadapinya adalah 8 sayap Tang San. 8 sayapnya ditarik, mencoba menjepit raksasa Skite. Namun, serangan kekuatan penuh raksasa Bibi Dong dan senjata ilahi bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipertahankan. Ketika gelombang kejut meluas, 8 sayap Tang San hancur. Kekuatan ekstra dari dampak antara kekuatan Dewa Malaikat dan kekuatan Dewa Laut, ditambah sayap 8 Dewa Laut tidak dapat membubarkan serangan raksasa sepenuhnya. Bagaimanapun, kekuatan serangan Tang San telah menuangkan semua pada Qian Rensue yang mengambang di depannya. Yang bisa dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk bergoyang setengah meter ke samping untuk menyelamatkan hatinya. Cahaya ungu tua telah menembus punggungnya, melewati persenjataan ke CHEST. Tang San tidak bisa menyeimbangkan dirinya lagi, mencondongkan tubuh ke depan. Itu membuat si God Afterglow menyimpang. Hanya sepertiga dari kekuatan penuh yang mengenai Qian Rensue, meniup lengan kirinya. Kekuatan yang tersisa mendorongnya ke belakang, berputar dengan keras, lalu jatuh. Brengsek, Bibi Dong menjadi marah, meraung keras. Benang sutra ungu tua terlontar dari tubuhnya, melingkari Qian Rensue, menariknya ke atas. Dia adalah dewa iblis, tetapi sekarang dia dipenuhi dengan ketakutan. Qian Rensue hampir biadab oleh Afterglow Dewa Laut Tang San. Tidak peduli seberapa tipis hubungan antara Bibi Dong dan Qian Rensue, mereka memiliki ikatan darah. Qian Rensue adalah putrinya. Ketika Bibi Dong menarik Qian Rensue ke sisinya, Dewa Malaikat telah mengalami koma. Namun, kekuatan Dewa Bibi Dong tidak bisa menyembuhkannya. Dia hanya bisa membiarkannya pulih sendiri. Bola cahaya ungu tua keluar dari tangan kanan Bibi Dong, membidik indik raksasa Skite di tubuh Tang San. Itu membuat gerakan menyambar. Pada saat ini, kebenciannya terhadap Tang San telah memuncak, karena dia telah memerintahkan sabit raksasa untuk meledak, berusaha menghancurkan orang yang hampir membunuh putrinya.
Engah. Kedua tangan Tang San meraih sabit raksasa yang telah menembus T-nya. Akal sehatnya dan kekuatan dewa yang tersisa, pada saat ini, semua mulatit di tangannya, dengan keras menindas cahaya iblis, tidak membiarkannya mendekati sabit raksasa. Tang San merasakan aura dingin samar-samar keluar dari jiwanya. Tak perlu dikatakan, di bawah sirkumsisi yang mematikan, mengalahkan Qian Rensue, merampas kemampuan bertarungnya dan hampir membunuhnya, hanya itu yang bisa dia lakukan dengan yang terbaik. Namun, dia menghadapi dua dewa pada saat yang sama. Selain itu, Bibi Dong jauh lebih kuat dari Qian Rensue. Kekuatan penuhnya meledak membuatnya berjuang. Apakah ini saatnya hidupku berakhir? Perasaan dingin itu semakin kuat seolah ingin melahap jiwanya. Tang San memegang sabit raksasa dengan erat, secara bertahap mengeluarkannya dari T-nya. Suara sabit raksasa yang bergesekan dengan persenjataan Dewa Laut membuat orang-orang di kedua sisi, yang sedang menonton pertarungan, menggigil. San kecil. Kemarahan Tang Hao telah muncul di hatinya. Dia dengan marah terbang dari Auspicious Hill Mountain Pass. Saat dia terjun, Clear Sky Hammer telah dikirim, juga melakukan teknik Sumeru besar. 9 cincin roh meledak pada saat yang sama, menuangkan semua kekuatan ke Clear Sky Hammer-nya, membidik Bibi Dong. Grandmaster hampir melompat bersamaan dengan Tang Hao, dia berteriak parau. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk membantu Tang San. Tangannya mencengkeram dinding sampai ujung jari-jarinya patah dan berdarah. Ledakan. Sosok besar melonjak dari Auspicious Hill Mountain Pass. Itu adalah naga tulang raksasa. Ini adalah kemampuan roh ke-9 dari Bon Douluo Gurong, Osif Ying Godly Dragon. Pedang Douluo Chen Xin berdiri di punggungnya. Cahaya 7 warna juga diproyeksikan dari Auspicious Hill Mountain Pass. Dorongan Ning Feng Zi semuanya ditempatkan di tubuh mereka. Mereka hanya memiliki satu tujuan sekarang, yaitu mengambil kembali Tang San dari tangan Bibi Dong. Bibi Dong mendengus dingin. Tangan kanannya masih mengendalikan sabit raksasa, sementara ancaman ungu tua telah membuat Qian Rensue jatuh ke tanah, di pelukan Hulaina. Tangan kirinya melambai di udara, melepaskan sinar ungu tua dari bawahnya, menghadapi serangan kekuatan penuh dari cincin meledak Clear Sky Hammer. Ledakan. Sinar yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Kulit Bibi Dong sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa serangan Tang Hao bisa sangat marah. Dengan serangan kekuatan penuhnya, dia mencapai tingkat peringkat dewa. Saat dia membalas serangan Tang Hao, indera ilahi Bibi Dong, yang mengendalikan Tang San, tiba-tiba melonjak. Tang San mengambil kesempatan ini untuk mengeluarkan sabit raksasa dari T-nya. Aliran darah emas tersebar di udara. Bibi Dong marah dengan dingin. Sabit raksasa di tangannya tiba-tiba meledak, berubah menjadi 9 sabit raksasa dan meledak di depannya. Kedua tangannya yang mencengkeram sabit hancur. Persenjataan Dewa Laut di lengannya juga telah retak berkeping-keping, tersebar di mana-mana. Setelah dia meluncurkan Sigat Afterglow, kekuatan rohnya lemah, tidak cukup untuk mempertahankan serangan Bibi Dong. Dia kemudian jatuh. Untungnya, dia telah menggunakan akal sehatnya untuk menempatkan Trisula Dewa Laut secara horizontal di udara untuk dengan enggan menghentikan 9 sabit mengejarnya. Pedang raksasa itu menebas langit. Pedang Douluo Chen Xin dan pedangnya menyatu menjadi satu tubuh, terjun dari naga dewa osifikasi ke Bibi Dong. Pada saat ini, mata pedang Douluo ini dipenuhi dengan tekad ekstrim untuk mempertaruhkan nyawanya. Di bawah sirkumsisi intensif seperti itu, serangannya telah menjadi serangan terkuat yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya. Tubuh raksasa Bon Douluo juga mengenai Bibi Dong secara langsung. Tulang-tulang seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, dua tetua dari 7 klan Ubin Kaca Harta Karun telah mengerahkan semua kekuatan roh mereka, vitalitas mereka ke dalam serangan yang meledak ini. Mereka mengerti bahwa jika Tang San meninggal di tangan Bibi Dong sekarang, bahkan jika Kekaisaran Roh tidak memiliki guru roh tertinggi lainnya, itu masih akan menjadi bencana bagi kerajaan Dou Empire. Visage jahat Bibi Dong penuh dengan rasa jijik. Cahaya menyala, dan dia telah menghilang, meninggalkan 9 sabit iblisnya tepat di tempat dia baru saja berdiri. Bibi Dong, kamu berani. Tang San meraung marah. Cahaya ilahi keluar dari matanya saat dia dengan enggan menyeimbangkan dirinya di udara. Menghadapi Bibi Dong yang baru saja muncul tiba-tiba di depannya, dia tidak merasa takut. Hanya dalam sekejap mata,
kekuatan ilahi yang sangat besar meletus dari tubuh Tang San. Dua sinar emas melesat keluar dari matanya seperti kilat listrik, langsung mengenai Bibi Dong. Perasaan aneh muncul di hati Bibi Dong. Dia mengerti bahwa kedua sinar ini adalah tetes terakhir dari energi ilahi Tang San. Ini adalah pemogokan yang dia pertaruhkan semua yang dia miliki. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia bergoyang, dia tetap tidak bisa menghindarinya. Sepertinya dia ditahan oleh lampu dari matanya. Jiwanya seolah-olah berteriak untuk keluar dari tubuhnya. Tidak bagus. Bibi Dong berteriak. Dia tidak pernah berpikir bahwa dalam situasi ini, Tang San bisa saja mengumpulkan serangan lain dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, tidak peduli apa yang terjadi, Tang San tidak bisa mengendalikan situasi di sisi lain. 9 sabit raksasa menghadapi serangan dari pedang Douluo Chen Xin dan Bon Douluo Gurong. Mereka telah bertabrakan hampir pada saat yang bersamaan. Banyak tulang putih tersebar di udara. Pedang 7 bunuh, rohnya, yang telah bersamanya sepanjang hidupnya telah hancur. Kedua Tile Douluos, yang terkenal di benua, telah menghabiskan saat-saat terakhir mereka secara drastis di udara. Inilah perbedaan antara manusia dan dewa. Xiao Wu, Ning Rongrong, dan Oscar akhirnya sampai di atas tembok. Mereka semua pucat. Mereka terlambat menerima pesan itu. Ketika mereka datang, mereka hanya bisa melihat dampak terakhir antara Bibi Dong dan Tang San.